Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang kelipatan. Kelipatan adalah hasil perkalian dari bilangan satu dengan bilangan yang lain. Contohnya, pada garis bilangan, bilangan yang ditunjukkan oleh anak panah di atas, pada garis bilangan di atas, yaitu kelipatan 2. 2, 4, 6, 8. Bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 2. Bilangan ini diperoleh dari 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya. Jadi, banyaknya bilangan prima harus sesuai dengan kalimat apa yang diminta. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan dari 4 yang kurang dari 25. Kelipatan 4, kita buat garis bilangan dulu. Kelipatan 4 yang kurang dari 25, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24. Caranya 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3, 12, 4 dikali 4, 16, 4 kali 5, 20, 4 kali 6, 24. Jadi kita taruh pada garis bilangan. Caranya seperti itu. Jadi bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 25 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 anak-anak. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita belajar kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut. Contohnya, tentukan kelipatan dari 2 dan 3 yang kurang dari 20. Nah, jadi kita menentukan kelipatan 2 dan kelipatan 3 yang mana angka tersebut kurang dari 20. Kita jawab dengan cari kelipatan 2 dulu, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Nah, ini angka kelipatan 2 yang kurang dari 20. Sekarang cari kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, ini angka yang kurang dari 20 dengan kelipatan 3. Caranya seperti yang tadi ya, dikalikan dari angka 1 kali 2 kali 3, seperti itu ya anak-anak. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah, yaitu yang sama-sama antara kelipatan 2 dan kelipatan 3 ini angka yang sama kalian pilih. Jadi 6, 12, dan 18 anak-anak. Sekarang kita lanjut dengan faktor bilangan. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Contohnya, menentukan faktor dari 6. Kita jawab bilangan 1 dibagi, yang pertama, bilangan yang pertama adalah 6 dibagi 1, yaitu hasilnya 6. Bilangan yang kedua adalah 6 dibagi 2, hasilnya 3. Bilangan yang ketiga 6 dibagi 3 dan 6 dibagi 6, yaitu dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu hasilnya 1. Atau kita kalikan, 1 kali 6 sama dengan 6, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, itu faktor dari 6 berarti yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sekarang bilangan prima.
Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya bisa dibagi dengan bilangan satu atau bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11. Lah maksudnya bilangan 2. Kenapa kok bilangan 2 itu bilangan yang genap? Karena bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Kemudian 3. 3 itu bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 3. Tadi bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri anak-anak. Jadi diingat ya, bilangan prima itu bilangan asli yang hanya dibagi oleh bilangan 1 dan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, sedangkan bilangan yang memiliki 3 atau lebih faktor tidaknya disebut dengan faktor prima. Biasanya faktor bilangan prima itu berupa bilangan ganjil, namun tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima dan tidak semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Contoh faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Faktorisasi prima dapat dicari menggunakan pohon faktor. Pembagi dalam pohon faktor ini dimulai dari angka yang terkecil, yaitu angka 2 hingga seterusnya. Contohnya tentukan faktorisasi prima dari bilangan 60. Nah, kita bagi bilangan 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Dan 15 dibagi 2 tidak bisa ya anak-anak, kita naikkan bagi 3, yaitu 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2, 2, 3, 5. Caranya menulisnya adalah 2 pangkat 2, 2 kali 2, dan 3, kemudian dikali 5. Selanjutnya, kita cari kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat dengan KPK. KPK dari 2 bilangan adalah kelipatan dari 2 bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Cara menentukan KPK adalah menentukan kelipatan kedua bilangan. Yang kedua, menentukan kelipatan persekutuan 2 bilangan. Yang ketiga, KPK merupakan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Contohnya, tentukan KPK dari 10, 15, dan 20. Nah, kita buat garis bilangan seperti pada contoh. 10, 15, dan 20 ya anak-anak. Ini setelah ganti 25 saja. 10, 15, dan 25 kita bagi 2 karena bilangan prima dimulai dari 2. Kita bagi 2, 10 dibagi 2 adalah 5, 15 dibagi 2 tidak bisa ya anak-anak karena masih ada koma. Kita tulis 15, kemudian 25 dibagi 2 tetap 25. Yang selanjutnya dibagi 3, yaitu 5 bagi 3 tidak bisa, kita tetap tulis angka 5. Kemudian 15 bagi 3 dapat 5. 25 bagi 3 tidak bisa, kita tulis 25. Nah, sekarang dibagi 5. 5 bagi 5 adalah 1, kemudian yang di tengah 5 bagi 5 1. Yang selanjutnya 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, sekarang kita bagi 5 lagi. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tetap tulis 1. Yang di tengah 1 dibagi 5 juga tidak bisa, kita tetap tulis 1. Yang di belakang 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, cara mencarinya KPK dari
10, 15, dan 25 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Jadi seperti itu. Sekarang faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat dengan FPB. FPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Cara menentukannya adalah menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Yang kedua, menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Yang ketiga, FPB merupakan faktor persekutuan dua bilangan yang nilainya terbesar. Contohnya, FPB 21 dan 35. Kita buat garis seperti pada contoh. 21 sama 35 dibagi 3. 21 dibagi 3 dapat 7, 35 dibagi 3 dapat 5. Sekarang dibagi 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, kita tetap tulis 7. 5 dibagi 5 dapat 1 anak-anak. Nah, sekarang yang di bawah kita bagi 7. 7 dibagi 7 dapat 1. Kemudian 1 dibagi 7 tidak bisa, kita tetap tulis 1. Nah, FPB dari angka 21 dan 35 adalah 3 anak-anak. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya menentukan FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Sekarang contohnya, carilah KPK dan FPB dari 20 dan 12. Cara mencari KPK dan FPB-nya adalah 20 kita buatkan pohon faktor ya anak-anak. 20 dibagi 2 dapat 10, kemudian 10 dibagi 2 dapat 5. Sekarang angka yang 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, sekarang yang 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Yang 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Lah, KPK dari angka tersebut adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3. Sama dengan 60. FPB-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 anak-anak. Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.